Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita hari ini, Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Menyukai dan merenungkan Taurat Tuhan siang malam, itulah judul dari perikop ini. Sobat Kairos, apakah bahagia itu? Bahagia itu jika punya harta banyak, pintar, punya jabatan, punya pangkat, dan lain sebagainya. Dan banyak lagi pendapat orang tentang hidup bahagia. Lalu apa kata firman Tuhan tentang hidup bahagia? Siapakah orang yang berbahagia? Menurut Mazmur 1 ayat 1-3, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak ikut-ikutan orang berdosa. Orang yang berbahagia adalah orang yang suka membaca firman Tuhan setiap hari. Orang yang berbahagia karena melakukan firman Tuhan pasti berhasil dalam hidupnya. Apakah saudara sudah merenungkan firman Tuhan hari ini? Mungkin ada di antara kita menjawab, dak sempat berangkat pagi, pulang kerja sudah malam dan langsung tidur. Mungkin ada juga yang bilang membaca Alkitab kalau pas hari Minggu di gereja. Dan banyak lagi alasan. Dalam hal ini, kata merenungkan artinya adalah membayangkan, bergumam, berbisik, berdengung, dan komat kamit. Saat kita membaca Alkitab, kita membayangkan firman itu dalam benak kita. Jadi bukan sekedar membaca, namun kisah dalam Alkitab tersebut kita bayangkan dalam pikiran, sehingga firman itu hidup dalam hati dan pikiran kita. Itulah cara membaca Alkitab yang benar, itulah merenungkan firman Tuhan siang dan malam yang membawa perkenan Tuhan atas hidup kita. Sebagaimana tubuh kita membutuhkan makanan setiap hari, demikian juga roh kita membutuhkan makanan rohani setiap hari, yaitu firman Tuhan. Ada seorang perempuan bernama Jane Guyon, pada umur 16 tahun dipaksa menikah dengan pria cacat yang tidak dicintainya. Pernikahan itu tidak bahagia. Suaminya adalah seorang yang melankolis dan temperamental. Ibu mertuanya suka mengkritik kesalahan-kesalahannya, bahkan pembantunya sendiri pun tidak menghormatinya sebagai nyonya di rumah tersebut. Jane sudah berusaha mengabdikan diri kepada suami dan keluarganya, namun tetap tidak ada perubahan. Jane Guyon dilarang beribadah ke gereja oleh suaminya. Maka untuk memenuhi kebutuhan rohaninya, Jane mencari Tuhan melalui Alkitab secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam. Jane Guyon yang kemudian dikenal sebagai Madame Guyon meninggal dalam usia 69 tahun dalam kedamaian sempurna. Madame Guyon menemukan kedamaian sejati yang kesukaannya ialah membaca Alkitab setiap hari, dan itu membuatnya dapat berkata, walaupun keadaan keluargaku suram, sebenarnya ada kondisi yang sangat baik. Aku aman berada dalam tangan Tuhan. Sikap berserah penuh merupakan kunci untuk mendapatkan pemahaman yang sulit dimengerti. Seberapa pentingkah firman Tuhan bagi kehidupan saudara? Ya, bahkan jawabannya
sangat dan sangat penting. Dan kita harus menyadari bahwa firman Tuhan adalah pegangan dan pedoman hidup kita. Karena itu, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Jika seseorang yang memiliki kehidupan doa pribadi setiap hari, pasti hidupnya tidak dapat dipisahkan dari firman Tuhan. Karena ia sadar bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Cara hidup orang benar itu digambarkan begitu suka atau gemar akan Taurat atau firman Tuhan, sehingga akan selalu merenungkannya siang dan malam. Artinya, daripada berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh, maka pilihannya adalah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Mengapa orang benar itu memilih untuk merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam? Jawabannya sederhana saja. Karena ia menaruh kepercayaan pada Tuhan dan firman-Nya. Bagi orang bijak, daripada terpengaruh pada zaman mengikuti arus zaman, menjadi serupa dengan dunia ini, maka pilihannya adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, sehingga setiap hari ia akan menerima pembaharuan dalam hati dan pikirannya, yang pada gilirannya akan membawa perubahan pada hidupnya. Perubahan pada hidupnya ini akan berdampak pula adanya perubahan dalam diri orang lain yang melihat dan mengalami pengalaman seperti yang dialaminya sendiri. Oleh karena itu, marilah kita menyediakan waktu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sebab orang yang suka merenungkan firman Allah siang dan malam adalah orang yang memiliki kekerabatan dengan Tuhan. Sobat Kairos, jadilah orang-orang yang berbahagia, tidak salah bergaul, dan menjadi pelaku-pelaku firman, dan hidup berpusat pada firman Tuhan. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan, pakai sabun, serta jauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Median KH Sirait MTH, PSS HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Median KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.